Tema firman Tuhan hari ini, Yusuf sebagai wakil Firaun. Apa adik-adik? Ayo ucapkan sama-sama. Yusuf sebagai wakil Firaun. Oke. Nah, ini sebelumnya Miss mau bertanya. Bagi adik-adik yang sudah sekolah. Nah, biasanya kan di sekolah itu guru-gurunya memilih perangkat kelas. Apa itu perangkat kelas? Contoh ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Nah, Miss mau tanya, siapa di sini yang pernah dipilih menjadi wakil ketua kelas? Ayo angkat tangannya. Nah, bagaimana perasaan adik-adik ketika dipilih menjadi ketua kelas? Ketika dipilih menjadi wakil ketua kelas, senang tidak? Pastinya senang ya. Nah, adik-adik ketika dipilih menjadi wakil ketua kelas, pastilah guru-gurunya melihat, teman-temannya melihat ada nilai yang positif, ada nilai yang baik, yang bagus di dalam diri adik-adik. Makanya dipilih menjadi wakil ketua kelas. Nah, demikian juga adik-adik Yusuf. Masih ingat nggak firman Tuhan minggu lalu tentang mimpi juru roti dan juru minuman yang diartikan oleh si Yusuf. Nah, akhirnya apa adik-adik? Juru minum keluar dari penjara. Dan apa adik-adik? Dia berpesan Yusuf kepada juru minum, nanti kalau kamu sudah keluar dari penjara ini, ingat aku ya, tolong lepaskan aku ya, kata si Yusuf. Nah, pada saat itu juru minum tidak langsung menceritakan, tidak langsung mengingat si Yusuf. Nah, dan akhirnya Yusuf masih di dalam penjara. Nah, ketika 2 tahun kemudian, nah adik-adik tahu nggak? Raja Firaun bermimpi. Ya, dia bermimpi 2 kali adik-adik. Seperti video yang adik-adik dengarkan tadi. Nah, rupanya Raja Firaun itu mencari orang yang bisa mengartikan mimpinya. Tapi tidak ada satu orang pun yang mengingat dan yang mengetahui arti dari mimpi Firaun itu. Nah, tiba-tiba datanglah Raja Minum dan dia mengingat dan mengatakan kepada Firaun itu, ada orang Ibrani yang tahu mengartikan mimpi. Dulu aku pernah bermimpi dengan juga juru roti, dia mengartikan mimpi itu dan ketika dia mengartikan mimpi itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kami, kata si juru minum kepada Firaun. Akhirnya adik-adik dipanggillah si Yusuf untuk menghadap kepada Firaun, dan Firaun kembali menceritakan mimpinya kepada Yusuf, dan Yusuf mengartikan mimpinya si Firaun tersebut. Nah, ternyata adik-adik, apa yang diartikan oleh Yusuf benar-benar terjadi, bahwa akan terjadi 7 tahun berkelimpahan dan 7 tahun terjadi kelaparan. Nah, kira-kira adik-adik pernah nggak merasa lapar? Pernah ya? Nah, enak nggak kalau merasa lapar? Enggak ya? Badan semakin lemas, tidak kuat ngapa-ngapain, ya kan? Perut pun keroncongan. Padahal pasti adik-adik merasa kelaparan hanya hitungan jam. Ya, misalnya mamanya telat masak atau mamanya belum pulang, akhirnya apa? Tidak ada makanan di rumah. Akhirnya adik menunggu beberapa jam. Itu masih hanya beberapa jam. Bagaimana 1 hari, 2 hari, 3 hari? Ini sampai 7 tahun adik-adik. Waktu yang sangat lama. Tapi Yusuf karena dia hidup takut akan Tuhan, dia selalu percaya kepada Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan Tuhan selalu memberkati kehidupan Yusuf. Nah, siapa disangka Yusuf akhirnya apa adik-adik? Karena Yusuf bisa mengartikan mimpinya Firaun, dan kemudian Yusuf diangkat menjadi wakil Firaun. Dan kata Firaun kepada Yusuf bahwa setiap masyarakat, setiap rakyat yang dipimpin oleh Raja Firaun itu
akan taat kepada kata-kata atau perkataan Yusuf. Nah, semua yang terbaik diberikan kepada Yusuf. Nah, kalau adik-adik baca nanti di firman Tuhan itu ya, di ayat 42 ya. Di situ katanya Raja Firaun menanggalkan cincinnya, kemudian melepaskan pakaiannya dan diberikannya kepada si Yusuf. Nah, diberikan kedudukan yang sangat baik kepada Yusuf menjadi wakil dia, dan semua rakyat harus taat dan patuh kepada Yusuf. Nah, adik-adik mau nggak seperti Yusuf ya, menjadi wakil, menjadi kepercayaan seorang raja, bahkan Tuhan ya? Bagaimana caranya? Nah, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ya hanya satu, dia tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Meskipun di dalam keadaan sulit, dia tetap melakukan yang terbaik, apa yang baik di mata Tuhan. Artinya apa? Dia melakukan kebenaran, tidak melakukan dosa. Meskipun dia di dalam penjara, dia tetap memuliakan nama Tuhan. Dia tidak melakukan kebohongan, dia tidak mau apa, gimana ya caranya ya supaya aku keluar dari penjara ini. Aku melarikan diri, aku menipu lah. Enggak ada seperti itu adik-adik. Dia terus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kehidupannya di dalam kesulitan hidup dia. Nah, adik-adik, sekarang apa yang menjadi kesulitan adik-adik? Nah, di tengah-tengah corona ini, covid ini ya, atau sekarang masa-masa ujian ya adik-adik di sekolah, bagi yang sedang sekolah. Nah, ketika menghadapi ujian, ketika melihat soal-soalnya sulit, susah, nah apa yang adik lakukan? Apa yang baik di mata Tuhan kah atau tidak? Apakah adik-adik mencontek, melihat buku, atau bertanya dengan teman supaya nilai adik-adik bagus? Apakah itu yang baik di mata Tuhan? Tidak, adik-adik. Tetap terus berpengharapan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik juga harus belajar bagaimana Tuhan mau menolong adik-adik kalau adik-adik pun malas untuk belajar. Nah, ketika adik-adik mau taat belajar, rajin belajar, ketika menghadapi ujian, ada kesulitan, minta pertolongan sama Tuhan. Apalagi mengalami sakit penyakit, orang tua adik-adik mungkin tidak ada yang tidak bekerja dan lain sebagainya, terus datang kepada Tuhan. Mari seperti Yusuf, tetap mempermuliakan Tuhan, tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Orang yang percaya, orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menyanyiakannya. Tuhan tidak akan pernah mengecewakannya. Oke adik-adik, tetap semangat ya untuk menjalani hari-hari adik-adik meskipun sulit, terus bergantung kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini.